Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu pada pertemuan terkait pembahasan hibah ya. Baik, langsung saja. Kita pada pertemuan ini akan membahas beberapa poin ya. Pertama, definisi dari hibah sendiri, rukun hibah, syarat-syarat hibah, lalu ketentuan penerima, syarat dihibahkan, dan hikmah dari hibah. Oke. Definisi dari hibah secara bahasa adalah pemberian ya. Sedangkan secara syara atau istilah, hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa adanya imbalan. Jika di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang zakat, maka dalam bab zakat itu ada beberapa ketentuan, baik harta yang dikeluarkan, jumlah yang dikeluarkan, ataupun orang yang menerimanya, itu sudah ada ketentuannya. Sedangkan hibah ini pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa ada imbalan. Dasar dari hukum hibah. Oke ya. Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub. Mandub itu sunnah ya dalam Islam. Jadi diingat istilah mandub atau sunnah dalam istilah fikih itu ada sunnah, dalam istilah fikih itu ada mandub, ada sunnah, ada nafil atau nafilah. Rukun dari hibah yang pertama harus ada wahib. Wahib itu orang yang memberi hibah ya. Rukun ini beberapa poin yang harus kita penuhi agar transaksi atau agar hibah ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya sah ya. Yang kedua harus ada mauhublah. Mauhublah ini adalah penerima, orang yang menerimanya ada. Jadi pertama harus ada yang pemberi, jelas orangnya. Yang kedua ada penerima. Yang ketiga mauhub. Mauhub itu barang yang dihibahkan, ini namanya mauhub. Ada orang yang memberi, ada yang menerima, dan ada barangnya. Yang terakhir sigot. Dalam sigot itu terdapat ijab dan qabul. Ijab itu perkataan yang disampaikan oleh wahib pemberi, dan qabul itu kata terima dari mauhublah atau penerima. Oke. Syarat-syarat dari hibah. Pertama, pemberi hibah itu memiliki sesuatu untuk dihibahkan. Tentu ya, si wahib ini memiliki mauhubnya. Si wahib ini memiliki mauhub, memiliki harta yang hendak dihibahkan. Yang B, pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. Ada beberapa orang yang hak tasarrufnya, hak transaksinya itu dilarang. Yang C, pemberi hibah itu orang yang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya. Hibah ini tentunya harus dilakukan oleh orang yang bisa berpikir secara rasional dan bisa menentukan kebijakannya. Sebab jika anak kecil itu tidak bisa. Yang D, pemberi hibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu ada akad yang mempersyaratkan keridhaan. Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar diperkirakan adanya. Misalnya dalam bentuk janin, maka tidak sah. Diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia gila, maka hibah bisa diwakilkan oleh orang lain. Syarat-syarat bagi yang dihibahkan benar-benar ada
yang dihibahkannya, harta yang bernilai dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara. Yang terakhir, tidak berhubung dengan tempat milik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Yang dikhususkan, yakni dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan ya khususkan. Terakhir, hikmah hibah. Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki. Pemberi atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Yang terakhir, hibah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam. Oke, itu dulu pertemuan pada kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.